Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christopher Syihar Samosir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan topik analisis dan pengambilan keputusan investasi saham. Nah, dalam analisis ini saya menggunakan dana investasi eh, sebesar 50 juta dengan profil investor moderat dan jangka waktu investasi 3 sampai 5 tahun. Dua saham yang saya pilih adalah BBCA atau Bank Sentral Asia dan TLKM atau Telkom Indonesia. Oke, untuk profil investor dalam studi kasus ini memiliki profil risiko moderat. Artinya investor masih bersedia menerima fluktuasi harga saham untuk memperoleh return yang lebih tinggi, tetapi tidak ingin mengambil risiko yang terlalu agresif. Karena tujuannya investasi adalah 3 sampai 5 tahun, maka saham yang dipilih harus mempunyai fundamental yang baik dan prospek bisnis jangka panjang. Alasan saya memilih BBCA atau Bank Sentral Asia karena memiliki fundamental yang kuat dalam industri perbankan Indonesia. Pada semester pertama 2006, total kredit BCA mencapai sekitar 1.036 triliun dan tumbuh sekitar 8% secara tahunan. Kasa juga mencapai sekitar 1.082 triliun dan tumbuh 10,2%. Laba bersih semester pertama 2006 mencapai sekitar 29,5 triliun. Menurut saya, data tersebut menunjukkan bahwa BCA masih memiliki kemampuan menghasilkan laba dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Untuk alasan saya memilih TLKM atau Telkom Indonesia, saham kedua ini dipilih karena merupakan perusahaan telekomunikasi besar dengan bisnis yang berkaitan dengan konektivitas mobile, broadband, data dan layanan digital. Pada semester pertama 2006, pendapatan Telkom mencapai sekitar 75,9 triliun dan tumbuh 3,9%. EBITDA meningkat 3,8% dan laba bersih meningkat 1,4%. Selain itu, ARPU mobile meningkat sekitar 9%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan pada bisnis mobile dan memberikan peluang pertumbuhan jangka menengah. Untuk kondisi harga saham, harga acuan yang saya gunakan dalam simulasi adalah sekitar 6.300 untuk BBCA dan 2.600 untuk TLKM. Kedua saham mengalami fluktuasi sehingga investor tetap menghadapi risiko pasar. Karena profil investor adalah moderat, saya tidak menyarankan seluruh dana ditempatkan pada satu saham. Nah, untuk strategi diversifikasi, saya menggunakan strategi diversifikasi dengan pembagian sekitar 60% untuk BBCA dan 40% untuk TLKM. BBCA menjadi saham utama karena fundamental dan karakter bisnisnya relatif defensif. Sementara itu untuk TLKM digunakan untuk diversifikasi sektor karena mempunyai karakter bisnis yang berbeda. Dengan demikian, portofolio tidak hanya bergantung pada kinerja industri perbankan. Baik, untuk simulasi investasi dari dana 50 juta, saya membeli 47 lot BBCA atau 4.700 saham dengan nilai sekitar 29,61 juta. Kemudian 76 lot TLKM atau 7.600 saham dengan nilai sekitar 19,76 juta. Total dana yang digunakan sekitar 49,37 juta dan tersisa sekitar 630.000 sebagai kas. Oke, potensi return atau skenario estimasi. Untuk BBCA saya menggunakan target harga di 7.150 perak sebagai skenario dari harga 6.300.
potensi capital gain sekitar 13,49% dengan asumsi dividen sekitar 356 per saham, dividen yield sekitar 5,65%, sehingga potensi return sederhananya sekitar 19,14% untuk TLKM dengan target harga 3.500 dari harga 2.600, potensi capital gain sekitar 34,62% dengan dividen sekitar 223 per saham, dividen yield sekitar 8,58%. Potensi return sederhananya sekitar 43,20%. Perlu saya tekankan bahwa angka ini merupakan estimasi, bukan jaminan keuntungan. Untuk keputusan investasi, berdasarkan analisis keputusan untuk BBCA dan BUY secara bertahap, alasan adalah fundamental yang kuat, pertumbuhan kredit kasa yang besar, kualitas aset yang masih baik, serta kemampuan membayar dividen untuk TLKM. Keputusan saya adalah buy atau accumulate. Alasannya adalah adanya pemulihan pendapatan, pertumbuhan ARPU, perkembangan bisnis digital, dan potensi dividen yang menarik. Resiko. Meskipun memiliki prospek yang baik, kedua saham tetap memiliki risiko. Risiko BBCA antara lain perusahaan suku bunga, tekanan NIM, credit cost, dan pelambatan pertumbuhan kredit bersih. Untuk risiko TLKM antara lain persaingan telekomunikasi, kebutuhan investasi, tekanan bisnis legacy, dan risiko pelaksanaan transformasi perusahaan. Selain itu, keduanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, nilai tukar, suku bunga, dan sentimen pasar. Untuk rekomendasi strategi, ada beberapa rekomendasi yang saya berikan kepada investor. Pertama, melakukan pembelian secara bertahap atau dollar cost averaging. Kedua, melakukan evaluasi portofolio setiap 3-6 bulan. Yang ketiga, tidak mengambil keputusan berdasarkan perubahan harga harian saja, tetapi memperhatikan fundamental perusahaan. Yang keempat, melakukan reinvestasikan dividen untuk mendapatkan efek compounding, yaitu jangka panjang. Baik, untuk kesimpulannya, BBCA dan TLKM merupakan kombinasi yang cukup sesuai untuk investor dengan profil risiko moderat dan jangka waktu 3-5 tahun. BBCA menjadi saham untuk utama karena fundamental perbankan kuat, sedangkan TLKM memberikan diversifikasi melalui sektor telekomunikasi. Portofolio menggunakan sekitar 60% BBCA dan 40% TLKM. Keputusan akhirnya adalah buy bertahap untuk BBCA dan buy atau accumulate untuk TLKM. Namun, investor tetap harus melakukan monitoring karena target harga dan return bukan merupakan jaminan keuntungan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.